Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari yang berbahagia ini, kita bisa memulai aktivitas yang insya Allah saya yakin kegiatan siang hari ini akan memberikan banyak manfaat untuk kita semua, khususnya untuk adik-adik mahasiswa ataupun adik-adik calon mahasiswa. Hadirin yang berbahagia, pada siang hari ini kami dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan ingin menyampaikan banyak hal terkait dengan program yang akan kami laksanakan di tahun 2022, yaitu salah satunya adalah pembukaan International Undergraduate Program. Ini merupakan kelas internasional khusus yang pada tahun 2020 ini sengaja kita akan memulai. Sudah sejak lama kita siapkan pertimbangan yang insya Allah cukup matang. Kami yakin program ini akan memberikan banyak manfaat untuk banyak pihak. Kelas internasional atau IUP ini kita jadikan sebagai program prioritas karena ini juga merupakan mandat dari universitas dan alhamdulillah Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan mendapatkan mandat, salah satu fakultas yang mendapatkan mandat tersebut. Sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan berbagai macam potensinya yang sampai saat ini kita ketahui bersama pemanfaatannya belum optimal. Potensi baik yang ada di laut, di pesisir, maupun yang ada di kerak buminya, baik itu berupa mineral, sumber daya hayati, ataupun jasa-jasa lingkungan. Nah, saya kira kita perlu menciptakan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan untuk mengelola potensi besar tersebut. Saya yakin SDM ini juga SDM yang saat ini dibutuhkan oleh negeri yang kita cintai ini. Nah, adik-adik mahasiswa atau calon mahasiswa serta hadirin yang berbahagia, dengan program kelas internasional ini kita bercita-cita ingin menghasilkan SDM yang juga tidak hanya memiliki kemampuan untuk mengelola sumber daya tersebut, tetapi juga punya kapasitas untuk bisa bersaing di tingkat internasional. Nah, persaingan ini semakin nyata, apalagi kita juga sudah memasuki era globalisasi, kita sudah memasuki era disruption, kita juga sudah sangat paham betul bagaimana teknologi sekarang sangat berpengaruh, sehingga sekat-sekat antar wilayah, antar negara itu juga semakin tipis. Nah, kalau dengan demikian, maka kebutuhan akan sumber daya manusia dengan ciri mampu menguasai sumber daya alam yang melimpah ini, kemudian secara internasional itu adalah merupakan sebuah keniscayaan. Dan kami berkomitmen untuk menghasilkan SDM yang dimaksud tersebut. Nah, melalui kelas internasional ini, kita akan melakukan berbagai macam pendekatan. Pertama, kelas internasional undergraduate program ini kita akan dorong dari aspek pembelajarannya, yaitu akan mengadopsi program pembelajaran seperti di negara-negara maju. Dari mulai penggunaan bahasa internasional yang akan dilakukan di setiap aktivitas, terutama di dalam kelas, kemudian juga akses ke luar negeri. Kita akan siapkan mahasiswa yang ikut program kelas internasional ini untuk minimal 1 tahun itu akan berada di luar negeri. Paling tidak berada di yang sudah menandatangani kerjasama dengan kita itu di Nanning, Guangxi, Tiongkok, salah satu perguruan tinggi yang paling besar di selatan Cina. Kemudian juga mahasiswa punya pilihan untuk magang di Jepang. Sehingga dengan demikian mahasiswa yang masuk kelas internasional ini bukan hanya memiliki kapasitas keilmuan, tetapi juga dari aspek pergaulannya sudah kita akan dorong untuk memiliki pergaulan internasional. Kemudian juga staf pengajarnya yang akan menyampaikan materinya juga kita akan siapkan beberapa staf pengajar yang punya kapasitas internasional juga, baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri. Jadi beberapa dosen seperti dari Jerman, dari Swedia, kemudian dari Korea dan dari Cina, serta dari Malaysia
kita akan siapkan menjadi salah satu tim yang nanti akan mengampu kelas internasional ini. Nah, harapannya dengan pembukaan kelas internasional ini juga akan mendorong stakeholder atau sivitas FPIK juga akan bergerak bersama-sama menuju internasionalisasi Fakultas Perikanan dan Kelautan dan juga UNPAD yang kita cintai, Universitas Jaran, terutama dalam rangka bagaimana kita memanfaatkan potensi besar yang Tuhan berikan kepada bangsa ini dan kita jadikan sebagai keunggulan secara global. Nah, kemudian yang ketiga, hal yang sudah kita siapkan bahwa kelas internasional ini juga akan mendapatkan pengakuan secara internasional dengan akan diperolehnya akreditasi internasional pada tahun ini. Yang pertama, pada bulan Oktober kita akan mendapatkan kunjungan dari IMARES, salah satu lembaga akreditasi internasional yang akan melihat langsung bagaimana proses pembelajaran yang ada di proses akademik yang ada di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan UNPAD ini. Kemudian IMARES akan memberikan akreditasi internasionalnya, plus mahasiswanya juga nanti akan menjadi member dari IMARES. Apa keuntungannya? Setiap member IMARES maka akan diakui oleh industri-industri di sektor kelautan dan perikanan yang juga menjadi member dari lembaga IMARES tersebut. Sehingga ini akan memudahkan para alumninya nanti yang punya kesempatan untuk berkarir di kancah internasional juga, karena memiliki approve sebagai member of IMARES tersebut. Kemudian yang kedua, pada akhir bulan Mei kemarin, kita juga sudah mengirimkan dokumen ke lembaga akreditasi yang ada di Jerman, yaitu ASIN, sehingga selain IMARES, nanti kelas internasionalnya juga akan mendapatkan pengakuan dari lembaga akreditasi internasional yang berkedudukan di Jerman. Nah, ini saya kira kita akan bergerak terus ke arah internasionalisasi, dan saya yakin pengalaman saya di luar negeri juga sama, bahwa anak-anak bangsa ini sebetulnya punya kecerdasan, punya kemampuan yang lebih, yang tidak kalah dibandingkan dengan negara-negara anak-anak dari negara lain, khususnya dari negara maju, tapi mungkin selama ini kesempatan yang kurang. Nah, ini kita ingin memberikan kesempatan secara global, secara internasional, sehingga kita benar-benar menjadi anak-anak bangsa, anak-anak negeri yang punya keunggulan, bukan hanya di level lokal, nasional, tetapi juga di level global dan internasional. Saya ucapkan terima kasih kepada para narasumber. Di sini ada Ibu Fitri, di sela-sela kesibukannya sudah berkenan hadir. Bu Fitri ini juga sebagai salah satu komandan untuk membawa FPIK ke dunia internasional. Beliau alumni dari Jepang ya, dan kita juga akan mengirimkan mahasiswa-mahasiswa dari kelas internasional ini untuk punya minimal magang di Jepang selama 6 bulan. 6 bulan itu minimal gitu kan ya. Kemudian selain nanti punya kegiatan pembelajaran di Nanning di Tiongkok. Kemudian juga Pak Anas, udah hadir mungkin Pak Anas ya? Oh belum. Pak Anas dari UNPAD ya sebagai ketua pelaksana nanti yang mungkin akan banyak menceritakan tentang mekanisme secara administrasi bagaimana proses penerimaan calon mahasiswa di kelas internasional ini. Kemudian juga Ibu Kaprodi, terima kasih terus mengawal kelas internasional ini sebagai salah satu program unggulan, sehingga kita ingin, karena program unggulan, program prioritas, maka mahasiswanya pun nanti harus menjadi mahasiswa unggulan dan mahasiswa prioritas ke depannya gitu. Dan kepada alumni ya yang hadir pada siang hari ini, sudah hadir siapa? Kang Jimmy. Nah, ini mudah-mudahan juga nanti bisa sharing bagaimana pengalaman ketika sudah lulus dari FPIK, dan nanti bisa kita bandingkan bagaimana di dunia internasional itu yang terjadi seperti apa gitu. Dan mudah-mudahan sekali lagi mahasiswa-mahasiswa dari kelas internasional ini atau dari IUP program ini bisa menjadi mahasiswa unggulan, mahasiswa berprestasi yang kapasitasnya kapasitas di internasional. Itu mungkin hadirin yang berbahagia yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang hari yang berbahagia ini. Singkat kata bahwa International Undergraduate Program ini sudah kita siapkan sebaik mungkin, sematang mungkin, dan insya Allah akan memberikan yang terbaik bagi kita semua, khususnya untuk para calon-calon mahasiswa yang
punya keinginan untuk membangun sumber daya kelautan dan perikanan yang merupakan potensi terbesar yang ada di negeri kita ini. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara webinar ini saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Demikian yang saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Pak Yudi atas sambutan dan pembukaannya. Selanjutnya, marilah kita menyanyikan lagu Mars FPIK. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan mengukir prestasi tanpa batas, ciptakan insan unggul, jujur berbudi luhur, kompetitif, kreatif, inovatif, berbijak pada keilmuan, menjunjung tinggi profesionalitas, ciptakan efektivitas bekerja dalam kolaborasi yang bahagia, semangat untuk bermanfaat dan mendunia, melalui karya dan prestasi yang nyata, menyelam hingga ke dasar samudra, terbanglah hingga ke tinggi angkasa. Janji kami untuk selalu mengabdi bersama FPIK 4. Janji kami untuk selalu mengabdi bersama FPIK 4. Oke, selanjutnya sebelum saya memulai kegiatan ini, saya ingin menyampaikan sedikit pengumuman. Jadi kepada Kang Teteh, teman-teman semuanya, kami dari panitia kegiatan akan memberikan door prize kepada 3 peserta kegiatan yang aktif bertanya dalam kegiatan ini. Lalu, tim operator kami juga akan mengirimkan link virtual tour Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Unpad yang dapat dibuka oleh teman-teman semuanya selama open house berlangsung. Hadirin semuanya, saat ini kita akan memasuki kegiatan pematerian dan sharing session yang akan dipandu oleh moderator kami, Teh Morin Azahra. Kepada Teh Morin, waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya Teh Hanum atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, selamat datang dan selamat bergabung dalam acara Open House International Undergraduate Program on Marine Science at Faculty of Fisheries and Marine Science, Universitas Pajajaran. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Morin Azahra dari Ilmu Kelautan FPIK 4. Hari ini akan menemani teman-teman semua sebagai moderator selama beberapa waktu ke depan. Jadi, untuk teman-teman yang belum nyalain kameranya nih, boleh banget dinyalain terlebih dahulu. Supaya nanti selama kegiatan ada interaksi dengan lebih baik ya antara peserta maupun juga pemateri. Nah, selanjutnya kita akan memasuki sesi pematerian pertama. Pada sesi pematerian pertama ini, kita akan bahas terkait program studi ilmu kelautan yang ada di FPIK 4. Mulai dari program studi ilmu kelautan itu apa, terus juga belajarnya kayak gimana, dan segala macamnya akan dibawakan nih nanti oleh Ibu Dr. Yuniarti MS, SPI, MSI, PhD. Bu Yuniarti, bagaimana Bu? Apakah sudah siap? Sudah, Mangga. Oke, kalau gitu, karena Bu Yuniartinya sudah siap, bahan untuk PPT-nya juga udah siap, Mangga teman-teman boleh dinyalakan kameranya, boleh disimak baik-baik tentang program studi ilmu kelautan yang ada di FPIK seperti apa, dan untuk Bu Yuniarti, untuk waktu dan layar dipersilahkan. Terima kasih, moderator. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik semuanya, dan juga ada di sini Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat.
Baik, di sini izin memperkenalkan diri, saya Yuniarti, saya sebagai Ketua Program Studi Ilmu Kelautan yang saat ini akan melaksanakan program kelas internasional yang terbuka untuk umum. Maksud di sini umum adalah baik dari dalam Indonesia maupun dari luar Indonesia. Baik, saya akan mencoba menerangkan apa yang ada di program studi ilmu kelautan supaya Akang dan Teteh semuanya mengerti atau paham dan mengenal program studi ilmu kelautan yang ada di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Unpad. Mangga silahkan share screen. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kelas internasional program studi ilmu kelautan. Oke, baik. Di sini seperti tadi Pak Dekan sudah memberikan sambutan tentang awal mula Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan itu berdiri, di mana Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan itu berdiri pada tahun 2005, yang kemudian disahkan oleh SK Rektor pada tanggal 7 Juli 2005 yang kita anggap sebagai hari lahir Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Kemudian program studi ilmu kelautan itu berdiri 2 tahun setelahnya, yaitu pada tanggal 29 Januari 2007 yang disahkan oleh SK daripada Ban PT dengan nomor 2088/SK Ban PT mohon maaf dengan nomor 209 J06/CAP/OT/2007, di mana program studi ilmu kelautan ini pada saat ini alhamdulillah telah mendapatkan akreditasi unggul oleh Ban PT yang telah kami laksanakan pada bulan Maret kemarin. Di sini next. Nah, di sini kita juga bisa melihat bagaimana sih visi dan misi daripada Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, di mana visi Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan adalah menjadi fakultas yang unggul berorientasi riset dan berdaya saing internasional di bidang perikanan dan kelautan pada tahun 2024. Sedangkan misi fakultas adalah menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi dalam bidang perikanan dan kelautan yang mampu memenuhi tuntutan masyarakat pengguna jasa pendidikan tinggi. Kemudian juga menyelenggarakan riset yang berkualitas sesuai dengan keunggulan lokal dalam pengembangan keilmuan dan untuk pemecahan masalah di masyarakat, bangsa, dan negara. Berikutnya, misinya adalah menyelenggarakan tata kelola lembaga pendidikan tinggi di bidang perikanan dan ilmu kelautan yang profesional dan akuntabel untuk meningkatkan citra fakultas. Membentuk insan akademik yang menjunjung tinggi keluhuran budaya lokal dan nasional, serta mampu mengembangkan kewirausahaan dalam bidang perikanan dan ilmu kelautan. Selanjutnya, menjalin kerjasama dengan berbagai mitra strategis dalam luar negeri secara berkesinambungan. Nah, itu merupakan visi dan misi daripada Fakultas Perikanan Ilmu Kelautan. Next. Nah, kita juga bisa dilihat di sini adalah untuk akreditasi program studi ilmu kelautan yang tadi telah saya sebutkan. Kami alhamdulillah telah mendapatkan akreditasi unggul pada tahun 2022 ini, dan alhamdulillah kami sudah juga melaksanakan akreditasi IMARES dan ASIN juga, yang insya Allah pada bulan Oktober akan dilaksanakan visitasi
Dan seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Dekan, dengan adanya akreditasi internasional ini, tentu saja ini akan sangat membantu kepada calon-calon mahasiswa dan mahasiswa yang ada di program studi ilmu kelautan untuk lebih bisa mendapatkan nilai lebih, terutama dalam keanggotaan dari IMARES dan nanti juga untuk akreditasi ASIN tersebut. Next. Nah, selain keuntungan yang terdapat di dalam program studi ilmu kelautan, kami juga telah mahasiswa kami telah melaksanakan magang juga di Jepang, di mana magang ini dilaksanakan selama 6 bulan dan banyak sekali keuntungan-keuntungan yang mereka dapatkan selain misalnya mendapatkan salary, kemudian juga mendapatkan kemampuan untuk bisa mengambil keuntungan dalam kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kelautan. Kemudian juga mereka mendapatkan beberapa fasilitas-fasilitas yang bisa didapatkan di selama pelaksanaan magang. Mungkin kita bisa lihat di video di sini. Bisa diklik? Oh, nggak bisa di ini ya. Oke, mangga lanjut. Nah, ilmu kelautan melaksanakan kelas internasional. Yang pertama adalah dilaksanakan karena dengan alasan kami telah memiliki akreditasi unggul, kemudian kami berkeinginan untuk mahasiswa kami lebih mendapatkan ilmu yang lebih dari luar negeri, kemudian fasilitasnya adalah juga adanya join lecture antara Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan dengan universitas-universitas di luar negeri seperti di Guangzhou, kemudian dari Swedia, dari Malaysia, dari Korea, dan beberapa universitas-universitas yang ada di luar negeri. Di mana untuk pelaksanaan kelas internasional ini akan diberikan menggunakan bahasa Inggris dan juga memiliki dosen-dosen yang memiliki kompetensi yang sangat luar biasa, terutama dalam bidang-bidang ilmu kelautan. Next. Nah, di sini kita ada 3 pilar pendidikan, terutama di sini untuk pendidikan, kemudian adanya riset-riset, dan juga adanya kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat, di mana kita memiliki 3 pilar, di mana di sini harus selalu berkesinambungan antara pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Di mana saat ini banyak sekali kegiatan-kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa program studi ilmu kelautan, di mana di sini menggabungkan antara pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di beberapa daerah, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Next. Nah, di sini juga kami memiliki publikasi-publikasi, kemudian ada juga general lecture yang telah dilaksanakan oleh Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, baik dari beberapa negara seperti China, kemudian dari Jepang, kemudian juga dari negara-negara Eropa lainnya. Di mana di sini beberapa dosen-dosen dari universitas partner itu memiliki kapabilitas dan profesionalitas yang sangat tinggi sekali, terutama dalam bidang ilmu kelautan. Nah, di sini juga ada beberapa riset-riset yang telah dilaksanakan oleh dosen-dosen dan mahasiswa yang ada di program studi ilmu kelautan, di mana riset-riset ini sangat berhubungan sekali dengan ilmu kelautan, terutama masalah-masalah tentang fenomena-fenomena yang sedang terjadi pada saat ini, di mana riset-riset ini selalu melibatkan kepada kegiatan-kegiatan kemahasiswaan
sehingga mahasiswa bisa melakukan riset dengan untuk tugas akhirnya, sehingga ini akan terbantu sekali dalam kegiatan-kegiatan tugas akhir mahasiswa. Selanjutnya, next. Nah, ini adalah kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan di Pulau Selayar, di mana di kegiatan-kegiatan ini melibatkan masyarakat yang ada di Pulau Selayar dan juga mahasiswa. Dengan adanya kegiatan ini, kita juga melakukan seperti bersih-bersih pantai, kemudian kegiatan-kegiatan yang lainnya yang selalu melibatkan kepada masyarakat, kegiatan-kegiatan masyarakat. Next. Nah, sekarang kita lihat apa nih keuntungan dalam kelas internasional. Nah, dalam kelas internasional kita akan mendapatkan beberapa keuntungan, di mana di sini kalian akan dapat melaksanakan minimal 1 tahun di luar negeri, di mana di sini karena kita sudah memiliki universitas partner di luar negeri, sehingga mahasiswa akan melaksanakan kegiatan perkuliahan ataupun magang di luar negeri minimal 1 tahun. Kemudian karena ini ilmu kelautan itu program studinya mewajibkan mahasiswa untuk bisa berenang dan diving. Nah, itu merupakan suatu lisensi yang harus kalian dapatkan di program studi ilmu kelautan. Karena memang kita ada mata kuliah renang dan selamnya, sehingga mahasiswa akan mendapatkan sertifikat untuk scuba maupun sertifikat yang lainnya. Kemudian untuk titelnya, kalian akan mendapatkan sarjana kelautan atau ESKEL atau Bachelor Marine Science. Kemudian di sini karena ini adalah kelas internasional, jadi perkuliahan itu dilaksanakan dengan menggunakan bahasa Inggris dengan dosen-dosen yang sangat yang berasal dari dalam maupun luar negeri, baik dari dosen asing maupun dosen Indonesia. Di mana di sini bahasa Inggris dan beasiswa itu lebih mudah didapatkan karena kita sudah melakukan kerjasama dengan beberapa universitas partner. Next. Nah, bagaimana sih cara kalian mendaftarnya? Nah, untuk mendaftarnya yaitu ini dibuka untuk seluruh masyarakat baik Indonesia maupun dari luar negeri. Jadi tidak terbatas untuk mahasiswa dari luar negeri saja, tapi orang Indonesia juga boleh mendaftar dengan nanti akan pelaksanaan perkuliahannya menggunakan bahasa Inggris. Kemudian ini terbuka untuk mahasiswa yang berasal dari baik dari IPA maupun dari IPS. Yang dengan lulusan dari tahun 2020, 2021 maupun 2022. Kemudian untuk kelas internasional ini dilaksanakan selama 4 tahun atau 8 semester dan maksimum durasi untuk selama pendidikan itu adalah 12 semester atau selama 6 tahun. Nah, sekarang kita lihat untuk timeline-nya karena ini waktu sudah tanggal 7 dan waktu kita juga tinggal sebentar lagi. Jadi kami mengajak kepada adik-adik untuk dari sekarang mulai mendaftar kepada kelas internasional program studi ilmu kelautan karena banyak sekali benefit yang bisa kalian dapatkan terutama dalam diving, kemudian kegiatan-kegiatan perkuliahan, kemudian bisa ke luar negeri juga, bisa magang juga di Jepang, di negara-negara yang lain seperti China dan lain sebagainya. Kemudian pengajarnya juga berasal dari Indonesia dan dari luar negeri juga. Jadi banyak sekali benefit yang bisa kalian dapatkan. Jadi jangan tunggu lagi, silahkan daftar mulai dari sekarang. Sesuai bisa kalian lihat di panduan SMUP-nya Unpad, di mana untuk registrasi dan payment-nya itu dimulai pada tanggal 24 sampai tanggal 17 Juni. Kemudian untuk persyaratan dan sebagainya itu terakhirnya tanggal 17 Juni dan pengumumannya adalah di tanggal 24 Juni. Seperti itu. Nah, ini kurikulum yang ada di program studi ilmu kelautan untuk yang kelas internasional. Nah, seperti tadi yang saya jelaskan bahwa mata kuliah untuk diving itu merupakan mata kuliah wajib
yang ada di program studi ilmu kelautan, dan itu merupakan mata kuliah khas bagi kami karena di sini kami mewajibkan mahasiswa itu untuk bisa renang dan diving, karena ini banyak sekali keuntungan yang bisa didapatkan, terutama untuk aktivitas-aktivitas yang ada di laut. Karena ini makanya kami mewajibkan mahasiswa harus bisa renang dan diving. Kemudian mata kuliah yang lainnya adalah di program studi ilmu kelautan itu ada 3 bidang, yaitu bidang konservasi, kemudian bidang hidrooceanografi, dan bidang bioteknologi. Dan ini semua dosen-dosennya sangat-sangat profesional karena berasal dari dalam dan luar negeri. Sehingga dari sini kami mengajak kepada adik-adik untuk dari sekarang ayo mendaftar ke kelas internasional program studi ilmu kelautan EPIK Unpad. Nah, kita lihat untuk perkuliahan nanti di semester 1 sampai semester 4 adik-adik akan kuliah di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, di mana di sini akan ada profesor dari luar negeri dan juga dari dalam negeri. Kemudian di semester 5 dan sampai semester 8, adik-adik boleh melaksanakan perkuliahan di luar kampus di Universitas Pajajaran, terutama di luar negeri, dan ini merupakan suatu benefit yang sangat bagus sekali bagi adik-adik, karena adik-adik bisa mendapatkan ilmu di luar negeri, seperti tadi yang dijelaskan oleh Bapak Dekan, bahwa adik-adik memiliki pola pikir yang lebih baik atau lebih bagus dengan melihat bagaimana pengalamannya nanti di luar negeri. Mungkin segitu dari saya ucapkan terima kasih, dan ini adalah website maupun email daripada Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Unpad. Mangga dari sekarang adik-adik yang tertarik untuk mengikuti kelas internasional di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Unpad, silahkan bisa melihat ke SMUP-nya Unpad, dan mulai sekarang ayo kita mendaftar di kelas internasional Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Unpad. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa harus ambil ilmu kelautan Unpad? Ada mata kuliah diving, belajar konservasi laut, belajar hidrosonografi, bioteknologi kelautan. Dan yang paling penting, bisa magang di Jepang tambah digaji 2 digit loh. Tunggu apa lagi, ayo daftar ilmu kelautan Unpad. Oke, alhamdulillah. Menarik banget ya ternyata pematerian terkait prodi ilmu kelautan yang ada di FPK Unpad ini. Terima kasih banyak nih untuk Bu Yuniarti selaku Kaprodi Ilmu Kelautan FPK Unpad atas waktu dan kesempatannya, Bu. Semoga setelah sesi pertama ini, teman-teman sekalian udah mulai kenal nih terkait segala serba-serbi prodi ilmu kelautan yang ada di FPK Unpad dan juga program terbarunya yaitu International Program. Selanjutnya, pada sesi kedua, kita akan bahas terkait internasionalisasi yang dipegang oleh Kantor Unit Internasional atau KUI yang ada di FPK Unpad. Di sesi ini, kita akan ditemani oleh Ibu Fitri Melianawati, SPI, MIL, MSc, PhD, selama beberapa waktu ke depan, membahas terkait internasionalisasi yang ada di FPK Unpad, khususnya untuk di Prodi Ilmu Kelautan Unpad. Untuk Bu Fitri, apakah sudah tergabung bersama kami nih, Ibu, di dalam ruangan? Iya, sudah. Oke, terdengar? Oke, kalau gitu untuk Bu Fitri mungkin bisa langsung kita mulai aja ya, Bu, untuk waktu dan kesempatan dipersilakan. Oke, selamat siang mungkin kepada para calon mahasiswa mungkin ya. Kemudian para mahasiswa juga ada Bapak Ibu dosen di sini yang ikut hadir dalam acara open house. Mungkin saya sedikit ingin menyampaikan beberapa informasi. Sebentar. Oke.
Cek. Oke, sorry, ada gangguan sinyal. Oke, ya. Oke, saya coba share screen. Oke, apakah sudah terlihat PowerPoint yang saya tampilkan ya? Oke, mungkin di sini tadi sudah dapat banyak informasi terkait dengan program Sarjana Internasional yang sudah banyak disampaikan oleh Pak Dekan dan juga Ibu Kaprodi, Bu Yuniarti. Mungkin di sini saya sedikit ingin menjelaskan terkait dengan apa saja sih benefit, kemudian yang akan didapatkan, hak dan kewajiban ketika nanti teman-teman calon mahasiswa ini masuk dalam kelas internasional. Seperti itu. Dan juga program-program internasionalisasi yang sedang dijalankan oleh fakultas apa saja dan apakah bisa diikuti atau seperti apa mekanismenya. Oke, mungkin di sini teman-teman khususnya calon mahasiswa ya sudah cukup familiar dengan brosur atau persyaratan, kemudian benefit, admission procedure dari International Undergraduate Program in Marine Science. Oke, nah di sini kita menekankan sekali lagi bahwa International Undergraduate Program in Marine Sciences ini terbuka untuk seluruh warga negara Indonesia, juga warga negara asing. Jadi tidak terbatas di sini apakah ternyata internasional ini hanya foreigner saja, tidak ya. Artinya mahasiswa calon mahasiswa warga negara Indonesia juga bisa mengikuti program ini dengan jalur SMUP. Artinya bukan jalur UTBK tapi memang SMUP. Nah, di sana teman-teman bisa langsung cek mungkin ya di website SMUP, ada jelas persyaratan administrasi secara detail apa saja yang diperlukan ketika teman-teman mau mendaftar International Undergraduate Program ini. Nah, memang di International Undergraduate Program ini sesuai dengan peraturan rektor ya, terkait dengan kelas internasional, mewajibkan kita punya mitra. Artinya, kelas internasional ini bukan hanya sekadar kelasnya bahasa Inggris, pengajarnya dosen asing atau mungkin dosen warga negara Indonesia berbahasa Inggris. Tidak ya, artinya syaratnya memang harus memiliki mitra yang mana teman-teman nanti harus mengikuti program di mitra tersebut. Jadi programnya sebetulnya macam-macam. Bisa program student exchange, bisa mendapatkan kredit transfer atau jadi nanti teman-teman mengikuti beberapa SKS ya, minimal 20 SKS. Kemudian SKS tersebut nanti bisa ditransfer ke Unpad atau mengikuti program magang atau joint supervision. Jadi macam-macam sebetulnya kegiatan yang bisa dilakukan dengan universitas mitra ini. Nah, untuk saat ini khususnya untuk International Undergraduate Program in Marine Science, kita sudah memiliki MOU dan MOE yang diturunkan dalam MOE dengan Guangxi University Nationalities China. Jadi ini sudah pasti nih, artinya ketika teman-teman masuk menjadi salah satu mahasiswa kelas internasional, nanti akan ada program ya, programnya ini khususnya kredit transfer ya, karena teman-teman nanti harus ke sana selama paling tidak 1 tahun untuk belajar dan mengambil SKS atau kredit di Universitas Guangxi University of Nationalities ini. Jadi nanti SKS-nya akan disesuaikan dan ditransfer ke Unpad seperti itu. Nah, kemudian mungkin ada yang bertanya-tanya ya, bagaimana dengan program yang lain, bisa nggak gitu, selain dari Guangxi dan lain sebagainya. Pada prinsipnya sesuai dengan peraturan rektor itu bisa ya, jadi kita tidak menutup kemungkinan partner-partner overseas kita, terutama yang harus memiliki MOU paling tidak dengan Unpad dan MOE dengan FPIK itu bisa. Itu sesuai tadi yang disampaikan dengan Pak Dekan bahwa ke depannya tidak hanya dengan Guangxi University Nationalities China saja, tapi kita punya
banyak sekali partner di luar negeri yang bisa memfasilitasi teman-teman yang nantinya menjadi mahasiswa International Undergraduate Program ini. Jadi paling tidak di sini rancangan kurikulumnya seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Yuniarti selaku Kaprodi, yaitu start dari semester 5 semester 5, 6, 7, 8 bisa mengambil program exchange di luar negeri seperti itu, dan itu diharuskan ya. Kemudian tadi mungkin sudah disampaikan syaratnya harus bisa berenang seperti itu karena ini adalah program ilmu kelautan. Dan kemudian ada syarat-syarat mungkin secara administratif ini akan berurusan dengan persyaratan yang ada di Unpad. Artinya Unpad ini hanya membuka 5 program studi internasional, salah satunya International Undergraduate Program in Marine Science ini. Jadi kalau nanti teman-teman bisa cek ya di website SMUP Unpad, itu hanya ada 5 ya di Unpad. Jadi sangat beruntung kalau teman-teman menjadi salah satu mahasiswa dari program ini. Kemudian nanti sebetulnya persyaratan administratif itu tidak jauh berbeda dengan program reguler secara SMUP ya. Tapi pada akhir masa studi nanti ada yang harus diisi. Artinya ada persyaratan lain terutama bahasa ya. Bahasa Inggrisnya bisa TOEFL ITP, IBT atau IELTS. Jadi ada skor tertentu yang harus dilalui oleh teman-teman mahasiswa sebelum lulus dari program ini karena international program. Nah, oke. Ya. Oke, nah selain daripada tadi ya, mungkin 1 tahun kita di China misalnya ya, di China atau lain sebagainya. Selain itu, teman-teman juga akan diprioritaskan untuk mengikuti student exchange yang memang sudah menjadi program prioritas internasional Unpad untuk mahasiswa Unpad ya. Salah satunya ada Indonesian International Student Mobility Award. Ini cukup beasiswa student exchange yang sangat nomor 1 ya di Indonesia karena ini difasilitasi betul-betul oleh kementerian. Kemudian yang berangkat itu memang betul-betul yang unggulan. Artinya di sini pilihan, ada prioritas. Nah, diharapkan kalau teman-teman nanti masuk ke dalam international class ini sesuai arahan Pak Direktur ya, Direktur Pendidikan, akan menjadi prioritas untuk mengikuti program exchange ini. Nah, nanti di luar dari program yang 1 tahun misalnya yang di China itu, program-program student exchange atau mungkin magang ke Jepang atau program-program lainnya ya internasional lainnya yang teman-teman ikuti akan menjadi poin. Jadi nanti di akhir masa studi itu akan terlihat poinnya berapa seperti itu. Itu kita merujuk pada peraturan rektor tentang kelas internasional. Kemudian staf pengajar tadi mungkin sudah disampaikan juga oleh Pak Dekan dan juga Bu Yuniarti selaku Ketua Prodi bahwa staf pengajarnya itu pertama adalah dosen Unpad ya, dosen Unpad baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Jadi di sini memang ada persyaratan khusus ya untuk kelas internasional ini memang bahasa pengantar perkuliahan wajib bahasa internasional atau bahasa Inggris. Jadi karena kelas internasional artinya teman-teman akan belajar mendapatkan perkuliahan, tugas, sidang, dan lain sebagainya, juga skripsi dalam bahasa Inggris. Seperti itu. Kemudian ini kita ada data terkait dosen asing ya. Dosen asing kita tadi juga sudah disampaikan ya, bahwa dosen asing kita macam-macam. Di sini ada dari China, Tiongkok, ada Swedia, Australia, Malaysia, Jepang, Filipina, Rusia, Selandia Baru, Singapura, dan lain sebagainya. Nah, dosen asing di sini tidak sembarangan ya, karena seperti yang disampaikan Bu Neti juga, Bu Yuniarti, bahwa mereka betul-betul kompeten di bidangnya, terutama jika di International Undergraduate Program in Marine Science, berarti mereka adalah orang dosen-dosen asing yang memang betul-betul kompeten di bidang ilmu kelautan. Jadi biasanya kita mendata berdasarkan peringkat QS Wur ya. Kalau paling tidak mereka berasal dari QS Wur
masuk dalam 1000 ranking dunia seperti itu. Kemudian, nah ini student exchange, ini beberapa benefit teman-teman bisa masuk ke dalam kelas internasional ini akan mendapatkan prioritas ketika ada tawaran untuk student exchange. Nah, student exchange ini sebetulnya ini tahun lalu ya, tapi kita sebetulnya sudah berjalan bertahun-tahun, banyak sekali mahasiswa yang kita kirim ke luar negeri untuk mengikuti student exchange. Kemudian ada internship atau magang ke Jepang tadi yang sudah disampaikan juga. Jadi ada program magang atau internship ini bisa diikuti. Jadi nanti di luar program yang 1 tahun kredit transfer itu, teman-teman bisa mengikuti kegiatan internasional lainnya seperti magang di Jepang. Ini paling tidak 6 bulan kalau magang di Jepang. Jadi nanti teman-teman bisa melihat langsung ya, bisa berinteraksi langsung dengan para pelaku usaha atau para aktivis, NGO dan lain sebagainya. Dan juga di sini ada foto-foto kakak kelasnya mahasiswa kita yang sedang berada di Jepang dan akan pulang hari ini. Hari ini kebetulan hari ini mereka akan sampai di Indonesia karena sudah selesai magangnya. Ini ada perusahaan mitra yang menerima mahasiswa kita untuk dikirim ke Jepang. Kemudian, nah ini ada serangkaian kegiatan internasional ya yang teman-teman bisa ikuti. Jadi artinya di sini mungkin nanti teman-teman akan punya teman foreigner ya, bisa jadi seperti itu. Nah, kegiatan-kegiatan internasional ini juga diikuti oleh mahasiswa asing ya, baik dari mahasiswa mitra maupun mahasiswa asing undangan. Jadi dari university partners kita biasanya kita mengundang mahasiswa mereka untuk mengikuti berbagai kegiatan yang ada di fakultas kita. Nah, sebetulnya untuk tahun lalu kita daring ya, dan juga ada yang hybrid. Jadi mudah-mudahan nanti setelah ini di tahun depan kita bisa melaksanakan luring ya, kegiatan-kegiatan luring. Nah, kegiatan internasional ini bisa juga mahasiswa ikuti, apalagi mahasiswa internasional di sini akan menjadi prioritas juga untuk bisa mengikuti kegiatan-kegiatan internasional. Ini adalah summer program yang tahun lalu kita mendatangkan beberapa guest lecture yang memang di bidangnya ya, tema tahun lalu kita tentang marine tourism. Kemudian kita juga memiliki mahasiswa asing dari summer program ini adalah program short course ya, artinya mereka hanya mengambil 3 SKS di kita yang terrecord dalam sistem integrasi Unpad melalui Live Unpad ya, Massive Open Online Course, dan mereka mendapatkan SKS untuk bisa dikredit transferkan di universitas asalnya. Nah, teman-teman juga bisa berinteraksi dengan mereka. Ini university partner kita cukup banyak ya, jadi kalau student exchange itu terutama university partners ini adalah yang punya MOU dengan Unpad ya. Jadi biasanya kita memang ada acara rutin tahunan yang melibatkan universitas-universitas ini untuk bisa menyelenggarakan kegiatan internasional, baik exchange ataupun short course atau kegiatan lainnya. Nah, ini kerjasama internasional kita. Nah, ini salah satunya adalah ini ya tadi international class dengan China, dengan Guangxi University for Nationalities. Fakultinya adalah Faculty of Marine Science and Biotechnology. Jadi memang ini betul-betul didesain untuk ilmu kelautan dan bioteknologi terutama. Jadi nanti kurikulumnya tidak akan jauh berbeda. Jadi tidak perlu khawatir ketika teman-teman nanti misalnya belajar 1 tahun di Cina, kemudian waduh apa nih materinya saya nggak paham gitu atau seperti apa ya, tidak perlu khawatir karena memang kurikulumnya didesain supaya berkaitan dengan apa yang teman-teman pelajari di sini di Unpad seperti itu. Kemudian ini juga kegiatan-kegiatan kerjasama lainnya, double degree juga kita sedang merintis double degree untuk S2. Nah ini ya, ini adalah kerjasama dengan Guangxi University. Ini Pak Dekan ya. Oke, di sini ada fotonya.
Jadi ini adalah pertemuan terkait membahas tentang kelas internasional ini. Jadi kita memang sudah mendesain sedemikian rupa supaya teman-teman bisa terfasilitasi dengan baik ketika teman-teman menjadi mahasiswa di kelas internasional ilmu kelautan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk lebih lengkapnya mungkin teman-teman bisa melihat di website SMUP, kemudian International Unpad, di sana juga ada terkait dengan admission requirement, kemudian guideline for students, apa saja yang harus dilakukan ya, terutama misalnya yang berkaitan dengan internasionalisasi, seperti itu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Fitri atas pemaparannya. Mungkin seperti itu teman-teman informasi terkait internasionalisasi yang ada di FPK Unpad yang dipegang dan disampaikan oleh kantor unit internasional yang ada di FPK Unpad. Sudah dipaparkan juga tadi ya, baik dari kegiatan maupun kerjasama yang ada di FPK Unpad, khususnya mungkin pada tema atau topik hari ini, yaitu di program studi ilmu kelautan. Memasuki sesi pematerian selanjutnya, kita akan membahas gimana nih proses dan juga step by step teman-teman bisa mendaftar di ilmu kelautan internasional program melalui jalur seleksi masuk Universitas Padjadjaran atau SMUP yang akan dibawakan oleh Ibu Fitri lagi ya Bu ya. Mungkin setelah ini akan dipaparkan kembali oleh Ibu Fitri bagaimana nanti proses teman-teman bisa mendaftar di International Undergraduate Program Marine Science yang ada di FPK Unpad. Mungkin untuk Ibu Fitri, untuk waktu dan kesempatannya dipersilahkan. Oke, mungkin ini saya perlu sampaikan dulu sebelumnya ya, bahwa harusnya disampaikan oleh Pak Anas ya, selaku dari pihak panitia SMUP Unpad ya, sebetulnya untuk lebih detail mengenai administrasi apa sih yang harus dipenuhi gitu, seperti itu. Mungkin bisa next ya, tapi tidak apa-apa saya coba jelaskan ya terkait dengan administrasi untuk ikut kelas internasional. Jadi sebetulnya spesial ya, kelas internasional ini tidak dibuka di UTBK, tapi hanya ada di SMUP dan hanya ada 5 program studi saja di Unpad ya. Jadi sangat beruntung ketika teman-teman mendaftar di program ini. Oke, ya next Kang. Oke, nah ini ya, kalau ada SMUP yang, nah jangan keliru teman-teman ketika membuka website SMUP ya, karena di sana macam-macam pilihannya, itu ada sarjana, mandiri, prestasi, terapan, pilih yang pojok atas International Program. Nah di situ ada IUP, International Undergraduate Program di situ. Oke, ya terus. Nah ini oke, oh ya. Ini adalah timeline jadwal untuk administrasi ya. Cuman rasanya ini masih belum update karena ini adalah batch yang 1 ya, batch pertama, di mana batch pertama itu berakhir di bulan Mei. Tapi kita ada batch kedua ya, batch kedua itu kita mulai dari 24 Mei dan akan berakhir di 17 Juni ya. Ini adalah registrasi dan payment. Nah, registrasinya apa saja, nanti kelengkapannya teman-teman bisa melihat kembali di website SMUP. Kemudian memang harus membayar biaya registrasi ya. Jadi ini paymentnya itu bukan biaya UKT atau yang lainnya, tapi baru biaya registrasi saja. Itu 17 Juni terakhir jam 4 sore. Jadi bukan jam 11.59 malam, tapi jam 4 sore ya. Kemudian semua persyaratan harus di-upload secara online maksimal di tanggal yang sama, tanggal 17 Juni 2022 jam 4 sore, dan nanti akan ada pengumuman tanggal 24 Juni. Seperti itu ya. Bisa next, Kang? Ini sudah ada brosurnya ya, mungkin teman-teman juga sudah dapatkan, banyak yang mendapatkan brosurnya. Oke, ya ini batch yang pertama 14 Mei, yang kedua adalah 17 Juni ya,
17 Juni. Jadi jangan khawatir bahwa masih ada waktu nih. Kita masih ada 10 hari lagi untuk mendaftar dulu, meregistrasikan diri dulu di SMUP Unpad. Oke, ya bisa next. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa 5 program studi internasional yang di Unpad itu salah satunya adalah Marine Science ya. Marine Science ada sebelumnya, yang lainnya ada akuntansi, manajemen, ekonomi, FKG dan farmasi. Kemudian yang kita adalah Marine Science, terutama untuk undergraduate program. Ya, next kan. Nah, nanti teman-teman juga bisa scan QR code-nya untuk melihat, atau di SMUP ya, di website SMUP kita sudah melampirkan brosur lengkap terkait dengan International Undergraduate Program in Marine Science. Ya, lanjut. Oke, nah ini yang tadi saya singgung sedikit, bahwa ketika masuk ke dalam website SMUP, di situ teman-teman memilih sarjana ya, terus kemudian ada international program. Saya juga sekalian coba cek ya. Di sana ada sarjana, kemudian ada seleksi mandiri ya. Setelah sarjana itu ada pilihan seleksi mandiri. Mungkin juga bisa sekarang ya kalau mau dibuka, dicoba seleksi mandiri, kemudian pilih yang kelas internasional, di situ ada ya. Kemudian ada linknya di situ, jadi bisa diklik Marine Science. Nah, itu Marine Science ada. Oke, di situ langsung keluar brosurnya. Iya, bisa next kan? Nah, ini adalah persyaratannya ya, persyaratan administrasi yang harus teman-teman nanti penuhi. Oke. Di sini ada salah satunya adalah mendaftar melalui website pendaftaran Unpad ya. Jadi bisa login dulu, kemudian mengisi nama, kemudian NIK, email, nomor telepon dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada proof of English language ya. Sebetulnya untuk masuk sini, masuk international class ini tidak jauh berbeda dengan yang reguler, tapi di sini teman-teman paling tidak melampirkan proof of English language proficiency apa saja yang teman-teman miliki. Jadi bisa apapun dilampirkan ke bagian ini. Kemudian tes TPA juga ya dilampirkan seperti itu. Oke, mungkin di sini lengkapnya untuk yang lebih mengetahui terkait dengan prosedur setelah ini apa, kemudian apakah dokumen ini bisa diganti atau tidak, atau seperti apa, mungkin Pak Anas ya, kebetulan Pak Anas mungkin sudah hadir di ruang Zoom, Pak. Iya, terima kasih nih, baru bisa gabung. Mangga dilanjutkan nanti aja kalau ada yang itu saya tambahkan. Iya. Oke, ya, mungkin silakan. saya sedikit ya Pak ya. Nanti mungkin ya, kalau silakan. Mohon diinikan ya Pak ya. Ya, makasih. Oke, kemudian di sini syarat yang lainnya selain daripada bahasa Inggris, TPA juga next ya mungkin Kang ya. Oke. Ya. Di sini sebentar ya. Ada dokumen SMA atau SMK itu diupload di sana juga. Jadi artinya di sini registrasinya tidak jauh berbeda dengan SMUP yang reguler ya. Seperti itu. Kemudian membayar biaya registrasi untuk SMUP-nya ya. Artinya di sini belum registrasi UKT dan lain sebagainya. Jadi baru registrasi pendaftaran, biaya pendaftaran untuk di website SMUP. Ya, next mungkin ya, Kang. Nah, sebelumnya.
Satu lagi, nah ya, di sini juga ada terkait dengan tes apa saja ya yang mungkin nanti harus teman-teman persiapkan ya. Yang pertama nanti kita akan melihat pertimbangannya dari kemampuan bahasa Inggris ya tentunya, karena ini adalah kelas internasional, jadi bahasa Inggris atau bahasa internasional menjadi salah satu poin yang penting ketika masuk atau indikator yang penting ketika masuk ke kelas internasional ilmu kelautan ini. Kemudian selain itu nanti mungkin dokumen lain, prestasi-prestasi lain, misalnya ada sertifikat internasional lainnya ketika SMA atau SMK juga akan menjadi pertimbangan. Ya, next kan. Oke, nah ini jadi silahkan teman-teman boleh lihat ya, cek di smoopunpad.ac.id. Di sana sudah jelas lengkap tertera terkait dengan persyaratan administrasi apa saja yang harus dipenuhi untuk masuk dan mendaftar SMOOP di International Undergraduate Program in Marine Science. Oke, ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti mungkin lebih jelasnya, lebih detailnya bisa disampaikan oleh Pak Anas ya, selaku tim dari SMOOP Unpad. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Fitri atas pemaparannya. Selamat datang Pak Anas, mungkin tadi sempat ada kendala dulu ya Pak, makanya dibantu oleh Bu Fitri. Mungkin sebelum kita lanjut ke sesi selanjutnya, boleh nih dari Pak Anas kira-kira mau ada yang ditambahkan dulu Pak, atau yang ingin disampaikan terkait administrasi pendaftaran teman-teman nanti yang sekiranya memang tertarik untuk mendaftar di International Program Ilmu Kelautan tahun ini. Ya, terima kasih. Selamat siang semuanya. Tadi sudah jelas dari Ibu Fitri ya. Terima kasih nih Ibu Fitri telah menjelaskan tentang SMOOP. Cuman saya ingin menambahkan nanti yang penting itu adalah nilai sertifikat bahasa Inggris. Sertifikat bahasa Inggris itu harus dari lembaga resmi gitu ya. Maksudnya lembaga resmi itu lembaga penyelenggara gitu ya. Misalnya kalau TOEFL dari lembaga TOEFL-nya, kemudian kalau ITP itu dari ITC-nya langsung atau yang berafiliasi. Kalau tidak ada, silakan merujuk ke lembaga-lembaga resmi tes kemampuan bahasa Inggris yang ada di halaman SMOOP kita, bisa dicek di program magister atau doktor. Di situ tertera apa saja yang kalian bisa ikuti. Misalnya di UPI itu yang lokal ya. Jadi tes TOEFL yang disediakan oleh UPI gitu, atau TB sebagian. Kemudian atau pakai Duolingo itu 2 hari bisa selesai itu. Itu online itu. Yang mengadakan itu lembaga di Amerika, itu silakan. Kemudian yang kedua, semua dokumen yang diupload itu yang asli ya, bukan yang fotokopi. Jadi jangan dari fotokopi di scan gitu ya. Yang asli semuanya di scan dan diupload sesuai apa yang diminta di halaman SMOOP kita. Perhatikan deadline-nya, kalau nggak salah tanggal 17 ya untuk batch 2 ini. Mengenai berapa biaya itu bisa dicek ya langsung di halaman SMOOP kita. Mungkin itu saja tambahan dari saya. Terima kasih. Nanti mungkin kalau ada yang kurang jelas bisa kita diskusikan.
Oke, baik. Terima kasih Pak Anas atas waktunya dan juga tambahannya mungkin ya. Teman-teman sekalian mungkin nanti yang akan mau bertanya terkait pendaftaran secara administratif dan segala macamnya bisa disimpan dulu pertanyaannya karena memang di akhir sesi kita akan ada diskusi bersama pemateri-pemateri pada hari ini. Nah, sekarang kita memasuki sesi terakhir pematerian hari ini nih teman-teman. Dari awal waktu pematerian kita udah ngomongin mulai dari sejarah, terus juga bagaimana ilmu kelautan sekarang, serta memang bagaimana prospek ilmu kelautan ke depannya secara internasional. Nah, di sesi ini akan diisi oleh salah satu alumni kami dari Ilmu Kelautan Unpad yang kemudian beliau juga melanjutkan pendidikannya di beberapa universitas di luar negeri, seperti di University of Twente, the Netherlands, Belanda, dan juga di Mi University di Jepang atau Jepang. Ada Kang Jimmy Coulter. Mangga nih, apakah Kang Jimmy sudah bergabung dengan kami, Pak? Kang? Ya, sudah, Teh. Oke, kalau begitu mungkin untuk mempersingkat waktu, untuk memulai sharing sessionnya nih bersama dengan Kang Jimmy, bagaimana sih pembelajaran selama di Indonesia, terus juga bedanya apa selama belajar di luar negeri, dan harapannya ke depannya teman-teman sekalian bisa memperhatikan ya sharing session kita bersama Kang Jimmy, dan untuk Kang Jimmy, waktu dan layar kami persilahkan. Ya, terima kasih. Izin saya mau share screen. Baca, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Dekan, Pak Yudi, Bu Kaprodi, Ibu Neti, Bapak dan Ibu dosen di lingkungan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Unpad. Saya mungkin kemarin dihubungi oleh salah satu senior saya yang juga sekarang menjadi dosen ya di FPIK Unpad, oleh Kang Ibnu, untuk sharing gitu terkait dengan pengalaman kuliah di FPIK Unpad di ilmu kelautan, kemudian juga bagaimana pengalaman kuliah di beberapa universitas di luar negeri. Dan kebetulan memang saya menempuh pendidikan S1 atau sarjana di ilmu kelautan Unpad, program studi ilmu kelautan tahun 2008 sampai dengan 2012 ya, jadi sudah 10 tahun yang lalu, tepat bulan Juli bulan depan itu 10 tahun yang lalu saya selesai sidang komprehensif di gedung Pedka ya. Sekarang sudah 10 tahun, tidak terasa. Kemudian saya melanjutkan studi S2 di program Magister Ilmu Lingkungan di Unpad juga, dan kebetulan programnya juga sama, itu program double degree ya. Program double degree dengan universitas di Belanda, yaitu University of Twente. Untuk programnya sendiri adalah Environmental and Energy Management ya. Dan kemudian setelah kembali ke Indonesia dan bekerja, saya kembali melanjutkan studi di Graduate School of Bioresource pada tahun 2017 sampai dengan 2020. Ini tempat yang sama dengan alma maternya Bu Fitri yang tadi menjelaskan terkait dengan International Undergraduate Program di Unpad ya. Jadi Bu Fitri itu senior saya di Unpad, kemudian senior saya juga di MIA University ya. Jadi sama alma maternya. Kemudian juga senior saya di PS Senior Unpad gitu ya. Cuma bedanya Bu Fitri double degree ke MIA University sejak S2, sedangkan saya baru pada saat PhD melanjutkan di MIA University. Baik, mungkin singkat saja, saya tidak akan terlalu panjang gitu ya. Mungkin nanti bila ada teman-teman calon mahasiswa ataupun mahasiswa dari ilmu kelautan Unpad yang ingin bertanya lebih lanjut, silahkan pada saat diskusi. Tapi sekedar sharing terkait dengan apa yang saya temui gitu ya pada saat menempuh perkuliahan di program studi ilmu kelautan. Salah satu poin adalah bahwa program studi ilmu kelautan gitu ya, ini adalah
program yang menantang gitu. Banyak hal-hal baru yang bisa dipelajari dan masih sangat asing gitu, terutama untuk orang awam gitu ya, yang tidak terlalu mengenal apa itu kelautan, kemudian apa saja yang ada di dalam laut gitu. Itu hal-hal yang baru gitu, banyak sekali kita temui pada saat kita mulai masuk ke dalam perkuliahan gitu ya. Mungkin teman-teman tidak menyadari gitu ya bahwa ilmu pengetahuan gitu ya, khususnya terkait dunia laut itu masih sangat terbatas gitu. Bahkan katanya kita lebih kenal dengan ruang angkasa dibandingkan dengan laut kita sendiri gitu. Lebih banyak program-program gitu, penelitian yang ditujukan untuk mengeksplorasi uh, luar angkasa gitu, dibandingkan dengan apa yang ada di dalam laut gitu ya. Sangat sedikit hal-hal yang kita ketahui terutama terkait dengan laut dalam gitu. Jadi masih banyak peluang di sana yang bisa kita gali ya. Jangankan yang dalam gitu. Yang laut yang masih dangkal pun masih banyak hal-hal yang kita bisa pelajari. Ditambah lagi ilmu kelautan itu cukup kaya. Kenapa kaya? Karena di sana terdiri dari berbagai subjek pengetahuan ya, yang dikombinasikan untuk dapat memahami berbagai macam aspek kelautannya gitu. Lingkungannya seperti apa gitu. Kimianya ada, biologinya ada, fisikanya kita pelajari juga gitu. Kemudian dari sisi geologi, bagaimana batuan-batuan yang ada di dalam dasar laut, kemudian bagaimana pembentukannya, kemudian bagaimana arus yang terjadi di lautan, apa yang membentuk gelombang dan sebagainya. Selain itu juga dari sisi ekonomi juga kita pelajari bagaimana aspek bisnis dari sumber daya yang ada di laut ya, di ilmu kelautan itu semua dipelajari. Kemudian bagaimana juga sistem sosial yang ada di masyarakat yang hidup di pesisir itu termasuk salah satu yang kita pelajari. Jadi sangat banyak, sangat kaya, sangat beragam subjek yang dipelajari dalam program studi ilmu kelautan ini. Teman-teman tidak akan kehabisan ide untuk melakukan baik penelitian ataupun hal-hal baru yang untuk ditemukan gitu ya di dalam program studi ilmu kelautan. Apalagi tadi disampaikan oleh Teh Fitri ataupun oleh Pak Dekan, oleh Bu Neti bahwa program ini ditujukan untuk international undergraduate program di mana peluangnya tidak hanya bisa dilakukan penelitiannya itu atau perkuliahannya hanya di dalam negeri Indonesia, tetapi bisa juga dikombinasikan dengan program-program dari luar negeri yang tadi partner universitasnya juga sangat banyak ya. Pada saat saya kuliah di kelautan itu belum ada gitu. Tapi teman-teman sekarang berkesempatan untuk mendapatkan atau merasakan pengalaman tersebut ya. Bagaimana belajar terkait dengan laut yang ada di Swedia gitu. Lautnya sudah jelas berbeda gitu, di sana kutub, di sini tropis gitu ya. Banyak hal-hal yang mungkin lebih baru lagi yang bisa teman-teman gali dan temukan gitu. Kemudian mungkin ini sekedar cerita bahwa laut Indonesia itu sudah sangat luas, ya itu fakta yang sudah diketahui banyak orang ya. Tapi yang tidak disadari adalah dengan luasnya laut juga luasnya peluang bagi teman-teman untuk melakukan banyak hal di dalamnya ya. Baik dari sisi penelitian ataupun melakukan pekerjaan gitu. Peluang-peluang pekerjaan, peluang-peluang penelitian itu masih sangat terbuka lebar gitu ya di dunia kelautan. Asalkan kita memiliki skill yang cukup gitu ya untuk terjun ke dalam dunia kelautan tersebut. Nah, teman-teman juga beruntung karena tadi didukung oleh tenaga-tenaga pengajar yang luar biasa yang dari dalam negeri ataupun luar negeri ya yang dikombinasikan. Ini tentunya akan meningkatkan atau membantu mendorong kualitas sumber daya manusia ataupun kualitas dari lulusan-lulusan program studi ilmu kelautan ini gitu. Dan yang tidak kalah penting adalah bahwa di program studi ilmu kelautan ini kita tidak hanya belajar teori. Jadi banyak praktikum-praktikum yang dilaksanakan di lapangan gitu ya, yang dimana
teorinya kita pelajari, terus kita lihat secara praktek gitu ya, sehingga apa yang diajarkan itu lebih meresap gitu, lebih terbayang gitu ya. Ketika kita berbicara ngomongin tentang ikan ataupun ngomongin tentang laut gitu ya, arus, gelombang, tapi tidak lihat bentuknya, itu nanti sama saja dengan hanya mengira-ngira gitu. Tapi ketika teman-teman sudah mempelajari teorinya, bagaimana bentuk ikan, bagaimana fenomena arus di laut gitu ya, terus gelombang, pasang surut dan lain-lain, kemudian dibuktikan dengan praktikum-praktikum di lapangan gitu ya, yang saya kurang tahu juga, tapi kalau dulu mungkin sekitar 1 semester sekali gitu ya, atau 2 kali ada kegiatan praktikum lapangan gitu ya, walaupun mungkin sekarang masih pandemi, tapi sudah mulai bisa dilaksanakan gitu ya nanti, dan teman-teman ada peluang untuk mendapatkan praktek ataupun menambah pengetahuan melalui praktikum tersebut. Kemudian tadi juga sudah sedikit diulas yang terkait sama oleh Pak Dekan ya, bahwa daya saing mahasiswa Indonesia itu tidak kalah dengan negara lain ya. Ini harus saya buktikan gitu ya. Ketika berkuliah di Belanda ataupun berkuliah di Jepang ya, kemampuan mahasiswa Indonesia itu tidak kalah dengan mahasiswa Jepang, dengan mahasiswa Eropa, dengan mahasiswa Amerika Latin, dari Afrika, dari Asia lain pun, itu kita tidak kalah gitu loh. Kita masih bisa bersaing. Tapi yang membedakan adalah ketika mahasiswa Indonesia ini masih sangat terbatas untuk kesempatannya bisa mendapatkan pendidikan yang lebih baik gitu, dengan sarana dan prasarana penunjang yang baik gitu ya. Tidak bisa dipungkiri, memang walaupun setiap universitas di Indonesia sudah bergerak menuju peningkatan gitu ya, sarana-sarana pendidikan, laboratorium dan sebagainya, tetapi memang masih ada di belakang negara-negara maju gitu. Tapi harapannya ke depan masih bisa ditingkatkan. Kemudian terkait dengan bahasa Inggris ya, yang menjadi modal utama dalam international program, itu juga membuka peluang baru untuk teman-teman ya. Jadi bukan hanya pembelajarannya saja yang menggunakan bahasa Inggris gitu ya, tetapi bahasa Inggris ini teman-teman bisa gunakan juga dalam komunikasi sehari-hari dengan mahasiswa asing lainnya, mungkin yang belajar di international program juga gitu. Dan kemudian juga bagaimana bahasa Inggris ini bisa membantu teman-teman dalam karir ya. Contohnya misalnya kemampuan bahasa Inggris yang baik gitu ya, akan membuka peluang teman-teman untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik misalnya gitu ya. Atau mungkin teman-teman yang bercita-cita bekerja untuk perusahaan multinasional gitu ya, atau enggak organisasi internasional gitu. Ini akan sangat membantu teman-teman untuk bisa mendapatkan atau menggapai keinginan tersebut gitu ya. Saat ini saya juga bekerja pada salah satu proyek internasional yang dilaksanakan di Indonesia dan juga di 2 region lain, di Amerika Latin dan di Afrika gitu. Jadi sehari-hari ataupun sewaktu-waktu kita berkomunikasi dengan bahasa Inggris gitu. Nah, ini juga menjadi modal yang penting gitu ya bagi saya, kemampuan bahasa Inggris, walaupun mungkin tidak terlalu sempurna begitu, tetapi setidaknya bisa menjadi alat komunikasi yang membuka peluang eksplorasi informasi ataupun kolaborasi lainnya. Kemudian international program ini juga menurut saya pribadi sangat penting terkait dengan networking ya, jaring yang membuka koneksi teman-teman dengan universitas-universitas yang ada di luar negeri. Kemudian juga tadi ada kegiatan magang ya, internship dengan perusahaan-perusahaan di luar negeri, itu sangat bagus ya, meningkatkan koneksi teman-teman, kemudian juga menunjang perjalanan karir pasca studi nantinya gitu. Kemudian yang keempat mungkin terkait dengan pengalaman ya, membuka pengalaman gitu ya, belajar di luar negeri, kemudian mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan exchange ataupun melaksanakan magang di luar negeri, itu sangat membuka peluang teman-teman untuk merasakan bagaimana hidup atau di luar negeri gitu ya.
Saya teringat salah satu nasihat dari salah satu dosen yang saya temui pada saat belajar di luar negeri gitu ya, bahwa belajar di luar negeri itu tidak hanya secara akademis ternyata, tapi juga belajar hidup gitu ya. Bagaimana belajar hidup, kalau misalnya beasiswanya kecil, kita belajar hidup prihatin di negeri orang gitu ya. Bagaimana mengatur keuangan sendiri, bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan gitu ya, untuk bisa hidup di sana, untuk bisa belajar di sana. Kemudian juga belajar bagaimana budaya mereka bekerja gitu, apa yang baik bisa kita ambil tentunya, kemudian apa yang uh, buruk bisa kita jadikan pelajaran gitu. Pengalaman-pengalaman yang sangat berharga apabila mendapatkan kesempatan untuk tadi exchange ataupun internship. Kemudian mungkin ini poin-poin sedikit yang bisa saya sampaikan terkait dengan studi ke luar negeri. Tadi bentuk tantangan ya, kemudian juga bentuk untuk upaya kita mendapatkan pendidikan yang berkualitas baik ya, atau quality education, terutama untuk tujuan-tujuan studi yang ada di negara-negara maju ya. Tadi ada universitas yang ada di China, di Swedia, kemudian di Malaysia, gitu. Itu tentu adalah universitas-universitas tujuan yang punya kualitas yang baik. Kemudian punya pengalaman untuk merasakan budaya yang baru, gitu, yang bisa menambah atau memperluas wawasan kita, cara pandang kita terhadap sesuatu, gitu. Kemudian juga ada kesempatan untuk belajar bahasa yang baru, gitu ya. Mungkin teman-teman apa namanya melaksanakan exchange ataupun internship ataupun double degree ke negara yang Inggris bukan merupakan bahasa Inggris bukan merupakan bahasa utamanya, teman-teman diharuskan atau dianjurkan untuk mempelajari bahasa yang baru, dan itu juga bisa menjadi modal ya teman-teman dalam dunia karir nantinya gitu. Kemudian studi di luar negeri ataupun pengalaman di luar negeri itu juga membuka peluang-peluang karir yang baru gitu ya. Jadi horizon teman-teman ini tidak terbatas pada apa yang ada di dalam negeri. Teman-teman mungkin akan memiliki kesempatan untuk mengeksplor kesempatan-kesempatan kerja di luar negeri ataupun riset di luar negeri. Gitu ya. Teman-teman saya yang seangkatan ataupun yang di bawah juga ada beberapa yang berkarir di luar negeri. Gitu ya. Dan itu dibantu atau ditunjang dengan tadi kemampuan bahasa Inggris, kemudian pengalaman-pengalaman gitu ya. Kemudian terkait dengan ini salah satu bonus, mungkin yang bonus ketika kita kuliah di luar negeri itu bisa jalan-jalan gitu ya, international travel gitu ya. Apalagi misalnya kuliahnya di Eropa gitu ya, satu visa bisa ke 27 negara gitu. Itu nilai plus lah, itu bonus gitu ya. Tujuan utamanya tetap untuk belajar gitu. Cuma sambil menyelam minum air gitu ya. Jadi sambil belajar bisa juga jalan-jalan menemukan hal-hal baru yang ada di Eropa gitu, mungkin jalan-jalan. Kemudian menemukan teman-teman baru gitu ya, yang dengan latar belakang yang berbeda. Bagaimana kita bisa membentuk harapannya sumber daya manusia yang lebih toleran terhadap perubahan, perbedaan, kemudian bisa memandang sesuatu dari berbagai sisi gitu. Kemudian yang terakhir mungkin salah satu pelajaran yang bisa kita ambil terkait dengan program internasional ataupun program studi ke luar negeri itu adalah kita dituntut untuk lebih independen gitu ya. Karena bagaimanapun juga di luar negeri itu kita harus bisa membawa diri sendiri, kemudian juga memposisikan diri kita sebagai duta gitu ya, sebagai salah satu perwakilan bangsa yang ada di lokasi tersebut. Jadi kita tidak bisa semena-mena bertindak atau berlaku karena akan mencerminkan identitas kita sebagai orang Indonesia gitu. Dan bagaimana kita harus bisa independen gitu ya, tanpa teman, tanpa keluarga ataupun sanak saudara, tetapi juga
masih harus bisa bertahan. Nah, tetapi jangan khawatir karena teman-teman juga walaupun jauh dari keluarga ataupun saudara, tetapi tetap bisa menemukan saudara baru ataupun keluarga baru di luar negeri. Gitu. Jadi jangan khawatir, jangan dijadikan sebagai sesuatu yang menakutkan, itu jauh dari keluarga ataupun jauh dari teman-teman. Gitu. Mungkin itu saja Teh yang bisa saya sampaikan ya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan ataupun mungkin diskusi terkait dengan hal-hal lainnya, silahkan. Ataupun bisa juga tadi saya sampaikan kontak di awal ya, kalau memang dibutuhkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak nih Kang Jimmy atas sharing sessionnya bersama teman-teman semua. Jadi lebih kebayang ya teman-teman ya gimana sih perbedaan dari kuliah di luar negeri dan di dalam negeri, terus juga benefit serta challenge apa aja yang teman-teman akan hadapi saat teman-teman melanjutkan pendidikannya di luar negeri, dan harapannya dari semua pematerian, dari semua sesi pematerian yang telah kita lakukan pada hari ini dapat membuka pemikiran teman-teman dan juga dapat lebih paham ya terkait prodi ilmu kelautan khususnya di internasionalisasi program yang dibawakan pada tahun ini. Nah, untuk sesi selanjutnya kita akan mengadakan sesi diskusi yang mana teman-teman sekalian bisa mengajukan pertanyaan. Pertanyaan tersebut bisa disampaikan untuk pemateri-pemateri yang telah tadi memberikan pemateriannya terhadap kita ya di acara open house kali ini. Ada Bu Yuniarti, terus juga ada Bu Fitri, ada Anas, dan juga ada Kang Jimmy. Mungkin boleh teman-teman sekalian yang ingin bertanya bisa langsung raise hand aja. Oke, di sini ada Teh Siti Fatihah, boleh langsung on mic aja Teh dan disampaikan pertanyaannya apa dan kepada siapa. Halo, sebelumnya perkenalkan nama saya Siti Fatihah dari Jakarta. Saya mau bertanya, kan IUP ini biayanya cukup besar. Nah, ada nggak sih program beasiswa dalam IUP ini? Pertanyaannya ditujukan kepada siapa? Mungkin dari Bu Yuniarti boleh langsung aja dibantu untuk menjawab, Bu. Oke, kalau untuk beasiswa dan lain sebagainya. Baik, untuk beasiswa dan lain kegiatan-kegiatan perkuliahan dan lain sebagainya, itu kamu bisa mengajukan seperti tadi yang dijelaskan oleh Bu Fitri, ada program dari Kemendikbudristek bahwa ada beasiswa untuk yang disebut dengan namanya ISMA. Jadi banyak sekali beasiswa-beasiswa yang bisa kamu peroleh dalam kegiatan khususnya di kelas internasional. Kemudian untuk magang, kemudian student exchange itu kita karena ada kolaborasi dengan beberapa universitas seperti China tadi, mereka akan memfasilitasi untuk mahasiswa seperti asrama dan kegiatan perkuliahan di sana gitu. Kemudian untuk UKT-nya itu maaf kalau misalnya saya salah, mungkin bisa dikoreksi sama Pak Anas ataupun Bu Fitri. Untuk pembayaran kuliah atau UKT-nya itu mengikut pada kita gitu. Jadi ikut UKT yang ada di Universitas Pajajaran seperti itu. Mungkin bisa ditambahkan oleh Pak Anas ataupun enggak. Baik, terima kasih untuk Bu Yuniarti atas jawabannya. Mungkin seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Yuniarti, Bu Fitri atau Pak Anas, kira-kira ada yang ingin ditambahkan, Pak, Bu? Mungkin Kaprodi ya, itu lebih pas ya. Oke, kalau gitu. Kira-kira seperti itu jawabannya Teh Siti Fatihah, gimana? Apakah sudah cukup?
Cukup jelas, terima kasih Bu. Baik, terima kasih Teh Siti atas pertanyaannya. Selanjutnya mungkin akan Teteh yang lain atau teman-teman yang lain, jika ada yang ingin bertanya boleh nih langsung raise hand aja, atau boleh menyampaikan pertanyaannya lewat kolom chat dengan format nama, terus juga pertanyaannya ditujukan kepada siapa, serta pertanyaannya apa. Gimana nih teman-teman, kan tadi sudah memaparkan ya banyak sekali pemaparan materi terkait mulai dari sejarah ilmu kelautan yang ada di FPK 4 seperti apa, peresmiannya bagaimana, terus juga pembelajaran serta kegiatannya apa, terus juga tadi sudah disampaikan internasionalisasi yang ada di ilmu kelautan nanti perencanaannya seperti apa ke depannya, terus benefitnya juga sudah dijelaskan. Dan ada juga tuh tadi sharing session POV, point of view dari salah satu alumni kami yang memang sudah pernah nih kuliah di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah mungkin untuk pertanyaan-pertanyaan terkait misalnya gimana sih cara buat bisa keep up nih di luar negeri, atau misalnya gimana nih caranya biar bisa stable selama di luar negeri, bisa disampaikan pertanyaan-pertanyaan seperti tersebut ke Kang Jimmy, atau misalnya masih ada yang belum paham terkait administrasi yang ada di SMUP itu seperti apa, bisa ditanyakan kembali ke Pak Anas atau Bu Fitri. Oke, kita dapat pertanyaan dari Teh Maria. Ada pertanyaan, izin bertanya, aku Maria dari Purwakarta. Untuk program IUP ini apakah akan ada tes renang seperti program regulernya? Ya, oke. Mungkin untuk Bu Yuniwarti bisa langsung bantu dijawab aja, Bu. Iya, kalau misalnya karena ini ilmu kelautan dan baik, karena ini program kelas internasional yang sesuai dengan SMUP juga, jadi kami memang menginginkan calon mahasiswa itu bisa berenang. Ya, jadi memang akan ada nanti tes berenang, di mana di sini untuk memudahkan kami nanti dalam proses pembelajaran dan kegiatan lainnya, karena kita akan berhubungan dengan laut ya, terutama air ya, karena kami takutnya nanti yang mahasiswa yang mendaftar malah ada fobia gitu dengan air. Nah, itu kan juga akan merepotkan nanti dalam proses perkuliahan dan proses kegiatan-kegiatan praktikum. Jadi di sini kami memang menginginkan calon mahasiswa itu bisa berenang sebagai salah satu syarat untuk kita melaksanakan kegiatan perkuliahan selama kelas pendidikan atau kegiatan perkuliahan itu berlangsung. Seperti itu. Oke, seperti itu jawabannya Teh Maria. Gimana nih Teh Maria, apakah mau ada tanggapan lagi atau gimana? Apakah sudah cukup? Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya ada pertanyaan lagi nih dari Kang Imam Cahyana ya untuk Bu Yuniarti. Pertanyaannya gini nih Bu, apakah penyelenggaraan ini berjalan paralel dengan perkuliahan S1 dan 4 reguler? Akankah ada join class atau melibatkan kami dari Prodi S1 Ilmu Kelautan untuk mendampingi atau kecipratan ilmu-ilmu menarik yang disajikan di program ini oleh dosen-dosen yang luar biasa? Terima kasih Bu. Mungkin Mangga bisa langsung dijawab dulu Bu. Tentu saja ada ya kegiatan ini, karena di sini kami tidak hanya fokus kepada mahasiswa yang
baru, tapi kami juga di sini akan selalu menggandeng mahasiswa yang sudah ada. Jadi kami menginginkan semua benefit-benefit ini juga dirasakan oleh mahasiswa yang sudah ada sebelumnya. Seperti misalnya untuk kegiatan-kegiatan magang ke luar negeri dan kegiatan-kegiatan joint lecture, dan bisa juga lintas prodi, lintas program gitu ya. Seperti yang kemarin reguler juga nanti bisa gabung ke kelas internasional gitu, atau lintas program ya namanya, seperti itu. Jadi benefit-benefit ini akan bisa diperoleh oleh mahasiswa yang tertarik untuk mengikuti kegiatan-kegiatan di kelas internasional, seperti itu. Dan kemudian untuk yang kelas internasional memang kami lebih prioritaskan untuk kegiatan yang seperti magang dan kegiatan beasiswa dan lain sebagainya yang di luar negeri gitu. Tapi ini juga tidak membuka kemungkinan atau kesempatan kepada mahasiswa-mahasiswa reguler juga. Oke, kira-kira seperti itu ya jawabannya ya atas pertanyaannya Kang Imam. Gimana nih Kang Imam, apakah sudah terjawab? Baik Bu, terima kasih atas pencerahannya. Nah, next ada pertanyaan lagi nih dari Charvi, kalau dari nama display name Zoom-nya ya. Izin bertanya Kak, apakah jika kita ambil Kampus Merdeka ke program IUP ini bisa enggak ya? Boleh dari Bu Neti lagi aja kali ya Bu ya? Bisa, karena memang kegiatan kelas internasional ini apalagi hampir sama dengan kegiatan Kampus Merdeka, karena mulai di semester 5 kalian bisa melaksanakan kegiatan di luar kampus utama gitu, seperti itu. Jadi bisa melaksanakan magang ataupun melaksanakan perkuliahan terutama di universitas-universitas luar negeri. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi tetap bisa ya kalau misalnya mau ngambil Kampus Merdeka ke program IUP ini. Jadi boleh teman-teman sekalian yang memang mau mengambil S1 internasional programnya ilmu kelautan bisa langsung daftar ke SMUP. Tapi kalau teman-teman mau ngambil Kampus Merdeka juga bisa berarti ya Bu ya untuk ke program IUP ini. IUP berarti. Oke. Dari teman-teman yang lainnya apakah ada yang ingin tanyakan lagi nih? Mungkin terkait tadi itu kan ada sharing session bersama dengan Kang Jimmy. Gimana nih Kang, biar kita bisa nggak culture shock selama kuliah di luar negeri. Apalagi kan tadi Kang Jimmy 2 negara ya, Netherlands sama Jepang. Atau mungkin ada administrasi juga yang masih dibingungin. Atau masih ada yang tertarik terkait ilmu kelautan UNPAD ini ngapain aja, prospek kerjanya apa. Alumni-alumninya tuh di mana aja kerjanya. Bisa banget nih bisa ditanyakan sama teman-teman sekalian nih. Mumpung memang kita lagi ada di sharing session, discussion session. Oke, mungkin karena gak ada yang bertanya lagi dan masih bingung mau nanya apa, boleh banget nanti Akang Teteh semuanya, teman-teman semuanya bisa menghubungi ke email Ilmu Kelautan ya. Bisa disampaikan juga pertanyaan-pertanyaannya atau bisa juga menghubungi Instagram kita ya di Ilmu Kelautan Unpad. Mungkin karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 14.45. Kita juga sudah berada di ujung acara. Nah, barusan disampaikan. Jadi teman-teman sekalian yang mungkin punya pertanyaan lanjutan bisa disampaikan ke kelautan@unpad.ac.id untuk email. Bisa juga ke international.fpk@unpad.ac.id dan bisa ke Instagram di @fpkunpad. Karena waktunya sudah menunjukkan akhir sesi diskusi kita pada... Oh, ada lagi Bu, satu lagi pertanyaan. Mungkin ini menjadi pertanyaan penutup ya bagi sesi diskusi kita kali ini.
ada dari Kang Sudiro. Pertanyaannya adalah untuk jalur Jalpres atau jalur prestasi, apakah bisa ikut program IUP ini, Bu? Atur nuhun. Atau mungkin Pak Anas bisa membantu menjawab, Pak? Ya, terima kasih, moderator. Untuk Japres itu beda jalur ya. Jadi kalau kalian masuk Japres nanti pindah ke IUP itu nggak bisa. Cuman nanti kalau Japres itu nanti ikut kampus Merdeka seperti biasa dan difasilitasi oleh fakultas itu silahkan aja nanti ya. Misalnya kampus Merdekanya training atau apa itu bisa aja itu Japres. Cuman filosofi dari kita membuka jalur prestasi ini sebetulnya di samping mengembangkan bakat prestasi yang ada di adik sekalian, itu juga kita membekali dengan pengetahuan akademik gitu ya, yang bagus gitu. Mungkin nanti kalau yang peserta dari jalur Japres itu ada klausul harus aktif di kegiatan kemahasiswaan dan pengertian untuk membina diri maupun menularkan kegiatan itu sehingga bermanfaat bagi UNPAD dan juga bagi diri kita sendiri. Itu untuk yang jalur Japres ya. Mungkin itu jawaban saya. Oke, terima kasih banyak Pak Anas untuk keterangan lanjutannya. Jadi seperti itu ya Kang, untuk jalur prestasi itu ada jalurnya lagi, tapi kalau misalnya ternyata Akang mau ikut jalur prestasi dan ngambil program ke Kampus Merdeka di IUP itu masih bisa berarti apa ya? Oke, karena pertanyaan dari Kang Sudiro tadi menjadi pertanyaan penutup pada sesi diskusi kita kali ini, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk para pemateri yang sudah membantu acara Open House International Undergraduate Program on Marine Science di FPK Unpad pada hari ini, dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh partisipan yang telah hadir dan juga yang sudah aktif bertanya. Jangan lupa untuk Akang Teteh dan teman-teman semua yang sudah tertarik oleh kegiatan International Program Ilmu Kelautan bisa langsung dibuka website SMUP dan bisa langsung dipilih ilmu kelautan yang International Program dan bisa dan ditunggu kehadiran Akang Teteh sekalian menjadi bagian dari ilmu kelautan Unpad. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Morin Azhara sebagai moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Hanum sebagai MC. Oke, terima kasih banyak kepada Teh Morin yang telah membantu kita untuk memandu kegiatan pematerian dan sharing session oleh alumni. Oke, seperti yang telah saya sebutkan di awal kegiatan bahwa akan ada door prize bagi 3 peserta yang aktif dalam kegiatan open house ini. Nah, mungkin untuk tadi udah teman-teman Akang Teteh semuanya udah ada yang bertanya ya, yang dibantu oleh Teh Morin. Oke, pemenang door prize pertama akan diberikan kepada Teh Siti Fatihah. Oke, Oke, selanjutnya juga akan diberikan kepada Teh Mary, Teh Maria, lalu terakhir akan diberikan kepada Kang Imam Cahya. Oke, selamat kepada ketiga peserta yang telah memenangkan door prize Open House IUP on Marine Science ini. Terima kasih banyak kepada Akang Teteh semuanya juga yang telah aktif bertanya dalam kegiatan ini. Selanjutnya juga untuk Akang Teteh yang tadi ketiga Akang Teteh tadi dipersilakan untuk menghubungi nomor kontak person kita yang tertera pada poster kegiatan untuk mendapatkan arahan lebih lanjutnya. Hadirin semuanya, sekian rangkaian kegiatan Open House International Undergraduate Program on Marine Science. Sekali lagi, saya ingatkan untuk jangan lupa Kang Teteh untuk mendaftarkan dirinya ke dalam kelas internasional jurusan Ilmu Kelautan Unpad dan jadi bagian dari kami semuanya. Saya selaku MC acara memohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun perbuatan yang dilakukan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Sampai jumpa semuanya.